Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih untuk para manajer yang telah mengundang di rapat ini. Oke, di sini saya mempunyai program kerja yaitu mengenai perusahaan dagang, yaitu produksi coklat. Di sini saya membentukkan beberapa saran untuk pembuatan coklat ini, dan untuk nama perusahaan tersebut saya juga belum mengetahuinya. Adakah yang mempunyai saran? Izin menjawab, Pak. Kalau dari manajer atau masyarakat, saya mempunyai usul bagaimana produk yang akan kita jual bisa bernama PT Coklat, karena secara tidak langsung ini brand original dari Indonesia, seperti kayak ini loh produk ini coklat asli Indonesia, dan kita bisa disebut salah satu penggagas coklat di Indonesia, karena seperti yang kita lihat produk coklat sekarang banyak ada yang dari luar negeri. Ini salah satu upaya untuk daya saing kita dalam produk coklat, dan ditambah juga dengan kegemaran rakyat Indonesia mengkonsumsi coklat yang cukup tinggi, sehingga bisa memberi keuntungan tinggi untuk perusahaan kita. Oke, ya bagus. Ada ide lain untuk nama perusahaan kita? Oke, berarti kita sepakat nama perusahaan kita adalah PT Indo Coklat. Oke, untuk manajer SDM, saya ingin bertanya bagaimana perekrutan untuk awal perusahaan? Ya, jadi dari saya sendiri, manajemen SDM, konsep rekrutmen karyawan dalam perusahaan Indo Coklat yang akan kami lakukan yaitu yang pertama mengidentifikasikan kebutuhan akan suatu posisi. Menurut data yang telah diidentifikasikan, kebutuhan di perusahaan Indo Coklat sebanyak 155 karyawan dengan posisi dan rincian sebagai berikut: 10 orang untuk bagian teknisi, 15 orang untuk pengecekan sterilisasi dan bahan yang sesuai, 15 orang untuk akuntan, 20 orang untuk pemasaran, 30 orang untuk distributor, 50 pegawai pabrik dalam bidang pengemasan dan pengolahan coklat, 10 orang bagian pengecekan hasil akhir, dan 5 orang sendiri bagian HRD. Setelah mengidentifikasikan posisi banyaknya karyawan yang dibutuhkan, langkah kedua adalah merencanakan rekrutan untuk posisi yang diinginkan. Jadi di sini itu tim HRD akan mempublikasikan informasi lowongan yang akan dibantu oleh tim pemasaran. Terus yang akan meninjau proses acara keseluruhan adalah dari tim HRD sendiri, serta yang akan berpartisipasi ketika proses wawancara juga tim HRD sendiri, dan hasil akhirnya akan dikelola oleh saya sendiri. Setelah merencanakan rekrutan, langkah ketiga adalah mempublikasikan lowongan. Informasi yang akan dipublikasikan ini lewat media cetak dan media elektronik. Tapi ada beberapa posisi yang terpenting itu yang dilakukan secara tertutup, lamaran tertutup. Ya sih. Terus yang keempat itu meninjau lamaran yang masuk. Jadi kan gak mungkin kan kalau misalkan yang melamar cuma beberapa orang doang, pasti di sini tim HRD bakalan yang namanya kebanjiran kiriman lamaran. Dan karena kebanjiran kiriman lamaran ini tuh di sini pelamar akan dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh perusahaan untuk melakukan tahap selanjutnya. Jadi itu di sini kriteria karyawan yang dibutuhkan itu berani tampil beda, jago lobby, serba bisa, berani mengambil keputusan, memiliki visi yang jelas, terorganisir, hati-hati, berorientasi melayani, dan mampu bekerja dalam tim. Setelah meninjau lamaran yang masuk, wawancara kandidat berkualitas. Jadi setelah dilihat nih siapa yang cocok dan siapa yang memenuhi kriteria untuk bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu wawancara kandidat berkualitas. Yang keenam, memeriksa referensi dan latar belakang. Menurut saya memeriksa referensi dan latar belakang
para pelamar itu sangat penting juga, karena dari referensi dan latar belakang yang mereka beri, kita tuh bisa melihat pendidikannya atau pengalaman riwayat pekerjaannya dan latar belakang kriminalnya, mungkin dia punya kriminal atau tidak gitu. Dan selanjutnya memilih orang yang paling berkualitas. Dari tahapan tersebut kita akan melihat lagi orang yang paling berkualitas yang mana yang selanjutnya akan kita pilih. Dan untuk PT Indo Coklat sendiri memberikan fasilitas kepada karyawan berupa gaji UMR atau bisa nego gaji, uang makan, uang transport, lembur, tunjangan jabatan, BPJS atau asuransi, bonus tahunan, jenjang karir, dan mes karyawan. Oke, dan saya ingin bertanya, keuntungan dari metode tertutup itu apa ya? Keuntungan dari metode tertutup itu kita akan bisa menemukan ahli dengan mudah gitu, lebih dengan mudah. Terus untuk kontrak karyawan itu berapa tahun atau belum? Untuk karyawan ini ya kontrak 1 tahun. Kalau misalkan kinerjanya dia baik, bisa diperpanjang atau bahkan dia bisa dilantik jadi karyawan tetap. Terima kasih untuk penelitian SDM. Sekarang untuk manajer produksi, bagaimana pembuatan produksi itu? Saya sebagai manajer produksi memiliki rencana untuk membuat 1000 buah coklat dengan 500 coklat putih dan 500 coklat biasa. Bahan produksi yang dibutuhkan adalah 1,25 ton biji kakao kering, 1 kg kacang mete, 2 kg bubuk vanili, 1 ton gula, 500 ml susu, dan 300 kg vanila. Lalu, alat produksi yang dibutuhkan adalah mesin sangrai kakao untuk menyangrai kakao agar siap diproses. Lalu, mesin pemecah kulit dan pemisah biji kakao sangrai. Fungsinya untuk memisahkan kulit dari kakao selepas disangrai. Lalu ada juga mesin pemasta kasar coklat untuk menggiling kakao yang dijadikan untuk pasta. Mesin pengempal lemak coklat untuk mengambil lemak coklat. Mesin pemasta halus untuk membuat bubuk coklat atau menghaluskan pasta coklat. Mesin penghalus coklat untuk memperbaiki struktur kehalusan coklat agar memiliki tekstur lebih lembut. Mesin pengayak bubuk coklat untuk mengayak bubuk coklat supaya mendapat hasil seragam. Mesin pencampur bubuk untuk mencampur bubuk coklat dengan ramuan lain sebelum diolah sesuai keinginan dan selipin cetakan coklat. Untuk bahan produksi tadi, untuk berapa bulan atau Untuk 1 bulan. ada yang lain? Lalu ada proses pembuatan 1000 coklat. Pertama, 1,25 ton biji kakao dari petani dibersihkan untuk menghilangkan semua bahan yang Boleh asin. di skip aja itu dan pembuatannya. Ada yang penting. Ya, oke. Terima kasih buat manajer produksi. Sekarang untuk manajer pemasaran, bagaimana? Seperti yang tadi sudah dibicarakan, produk kita ini berupa coklat ya. Tadi sudah saya bilang coklat ini pasti rata-rata semua orang menyukai. Kebetulan saya mempunyai referensi, saya sudah survei beberapa tempat, beberapa lokasi yang menurut saya letaknya strategis. Di pinggir jalan ada terdapat 2 sekolah dan 1 kampus, yaitu di daerah Cirebon, Bogor, Jawa Barat. Produk setelah saya berkoordinasi dengan manajer produksi, harga jual produk kita itu 13.000 per piece. 13.000 per piece. Yang seperti yang tadi sudah dibilangkan, yang sudah dibicarakan, jika kita memproduksi satu hari 1000 piece, kalau laku semua, keuntungan per hari 13 juta. Jika kita kali 13 juta dikali 1 bulan, kita memperoleh keuntungan sekitar 390 juta per bulan. Itu jika dikurangi, itu kotor, belum dikurangi dengan gaji karyawan, produksi, dan lain-lain. Nah, jika kita bisa, itu untuk per bulan. Tapi jika kita bisa menjualnya
laku dan habis setiap harinya. Dalam satu tahun kita bisa memperoleh penjualan bersih sekitar 4.680.000.000. Tentunya dengan strategi pemasaran sebagai berikut. Saya mempunyai rencana yaitu strateginya itu bisa via Instagram. Itu tadi sudah berkoordinasi dengan manajer keuangan mengenai keuangannya. Itu saya ingin mengadakan biaya endorse. Kan di Indonesia sekarang banyak ya selebgram yang tentunya mempunyai followers banyak dan pengikutnya banyak, sehingga mereka tahu loh ada produksi coklat asli Indonesia yang ingin berkembang di Indonesia. Dan biaya juga tidak murah atau mungkin saya komunikasikan dengan oke, apabila keuntungan lebih dilakukan, apakah tidak akan menambah produksi? Tentunya Pak, kita lihat situasi dulu makan apa gitu. Ketika satu hari ternyata over permintaannya banyak terus dan tidak sebanding dengan stok yang kita punya. Tentunya kita akan menambah. Nanti saya akan berkoordinasi dengan manajer produksi untuk menambah produksi. Sehingga kita bisa menutupi permintaan. Saya kira cukup sih Pak. Ya, berarti pemasaran untuk pertanian coklat sudah bagus. Bagaimana dengan keuangan untuk semua seperti usaha? Jadi setelah berkoordinasi dengan semua manajer, berikut saya akan mengumpulkan rincian dana permintaan pemain yang telah disepakati. Yang pertama, manajemen pemasaran. Kita membutuhkan biaya sewa ruko sebesar 36 juta per tahun. Biaya sepatu, satu sepatu itu harganya 20.000 rupiah karena kita membutuhkan dua. Jadi kita akan membayar sebesar 40.000 rupiah untuk biaya brosur. Karena kita membutuhkan 500 cheese dan harga per piece yaitu 100 rupiah. Jadi kita membutuhkan biaya 50.000 rupiah. Untuk biaya endorse tadi sebesar 500.000 rupiah, biaya wifi 1.500.000 rupiah dan biaya berbeda 1 juta rupiah. Jadi total biaya manajemen pemasaran itu sebesar 39 juta rupiah. Sedangkan untuk manajemen sumber daya manusia, kita membutuhkan biaya gaji karyawan untuk karyawan kita sebesar 5 juta rupiah karena karyawan tetap itu ada 5 orang, jadi kita membutuhkan biayanya sebesar 5 juta. Sedangkan biaya karyawan untuk karyawan kontrak kita akan menggaji sesuai UMR di daerah sini sebesar 3 juta rupiah. Karena karyawan kontrak kita 150 orang, maka biaya sebesar 500 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya konsumsi sebesar 4 juta rupiah pada proses penyelesaian ya, harinya 4 juta. Karena kita membutuhkan selama 3 hari, maka kita membutuhkan biaya dan biaya tergabungnya sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi total biaya yang dikeluarkan manajemen sumber daya manusia sebesar 548.500.000 rupiah. Dan manajemen produksi itu kita hanya membutuhkan 2 biaya. Yang pertama biaya total bahan penjualan sebesar 45 juta rupiah dan biaya mesin sebesar 5 juta rupiah. Total biayanya itu sebesar 97 juta rupiah. Jadi modal awal yang kita butuhkan itu sebesar 648.500.000 rupiah. Kalau karena dana perusahaan yang dilakukan sebesar 1 miliar, sisa modal itu kita akan investasikan uang sebesar 350 juta 410.000 rupiah untuk keperluan biaya tetap dan juga sewaktu-waktu perusahaan. Manajer SDM berarti kalau misalnya gaji tetap itu ada bagaimana dengan seperti yang tadi yang buat kontrak, terus buat untuk konsumsi seperti itu kan yang ditawarkan oleh PT Indosat itu bagaimana itu? Itu termasuk biaya konsumsi.
mungkin yang dimaksud oleh manajer keuangan jadi kan proses seleksi membutuhkan 3 kali proses seleksi itu. Nah, di setiap prosesnya itu terdiri dari 200 orang. Tentunya seleksi pasti ada yang gugur. Nah, dari setiap 200 orang ini kan tentunya seleksi tidak hanya seleksi saja, dia juga butuh makan. Jadi kita sengaja mengalokasi dia makan selama 1 hari 1 kali selama 3 hari dikali 200 orang berarti totalnya 100. Berarti kita per hari membutuhkan 4 juta rupiah dikali 3 hari berarti 12 juta. Bagus. Terima kasih untuk para manajer yang telah menyampaikan konsep untuk perusahaan kita. Misi saya sebagai direktur perusahaan ini untuk perusahaan sebenarnya adalah memenuhi keinginan masyarakat yang menyukai coklat dan dapat kue dengan harga yang terjangkau, marketable, dan berdasarkan di mana dilihat dari pemasaran kita menjual coklat bagi kita dan memudahkan untuk masyarakat dan membuat perusahaan yang menjual coklat dikenal oleh masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Jadi untuk pemasaran lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan. Visi saya menjadi distributor penjual coklat termurah yang memiliki sistem kerja yang baik dengan menawarkan layanan terbaik pada seluruh masyarakat. Terima kasih untuk rapat hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.